Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan bongkar, kita lihat jeroannya. Impact range dari JLD yang 650 Nm ya. Kita ingin lihat seperti apa jeroannya. Oke, ini sudah saya buka semua untuk baut-bautnya, tinggal kita lepas cover boxnya ya. Ini gearbox teman-teman. Nah, yang berat itu ininya ya, di bagian sini. Ini lumayan berat, lumayan besar ya. Kalau yang 350 Nm itu agak kecil. Nah, karena ini 650 Nm, jadi ini agak besar untuk impactnya. Oke, berikutnya kita lepas cover bodinya. Baik, ini dia jeroannya ya. Untuk rangkaiannya sama halnya dengan impact lainnya. Ya, di sini ada dinamo brushless-nya. Kemudian ada gearbox ya di sini. Di sini ada planetary gear-gearnya, kemudian ini saklar. Lalu ini modul pad, dan ini soket. Jadi rangkaiannya simple, sama dengan semua yang produk-produk generik ya. Nah, kemudian kita akan mengkalkulasi part-part yang seperti ini ya di pasaran, di toko online yang banyak dijual. Artinya ketika ada trouble ya dari part-part ini, itu semuanya ada. Nah, mungkin kecuali yang dinamonya. Untuk tipenya ya saya kurang paham ya. Tapi kita lihat ukurannya aja. Ya, kalau nanti ada di toko online yang jual, itu nanti teman-teman bisa menyamakan ya ukuran dari diameter motornya. Berikut pun dengan diameter impactnya. Ya, ini impactnya. Ada juga yang jual, cuma teman-teman harus bertanya dulu ketika punya teman-teman trouble ya. Tapi ini kalau memang yang bagus ini nggak akan pecah ya. Tapi kalau memang mungkin punya teman-teman ada yang pecah, mau tidak mau kan harus diganti ya. Nah, teman-teman nanti bisa mencari di toko online yang sesuai ukurannya, diameternya. Seperti itu. Nah, kemudian sedikit saya informasikan kelebihan brushless ya. Ya, salah satu kelebihan brushless yang saya tahu ya teman-teman, baik itu bore cordless ataupun impact ya, ataupun gerinda atau lainnya ya. Jadi begini, kalau yang sudah brushless, perbedaan sama yang masih menggunakan carbon brush itu salah satu kelebihannya, salah satu ya. Saya tidak menyebutkan semua karena juga belum tahu semua. Ketika dihadapkan dengan beban yang tidak sesuai spek ya, tidak sesuai kemampuan impact ini atau bore, itu nanti yang terbakar bukan dari dinamo brushless-nya ini. Yang saya tahu ya dari beberapa pengalaman yang sering terjadi, customer saya datang ke sini service bore cordless brushless, itu yang selalu jadi masalah di bagian ini modul ya. Jadi jarang sekali yang terbakar bagian dinamo. Nah, setelah saya kemudian bor-bor biasa yang pakai brush carbon brush itu yang kebakar langsung ke dinamo. Jadi dinamo yang terbakar ketika dia dihadapkan dengan beban yang berat yang melebihi spek dari bor tersebut ya. Jadi yang terbakar lebih sering ke bagian dinamonya kalau yang menggunakan carbon brush. Jadi kebanyakan yang jadi masalah di bore brushless atau impact brushless ya, itu di bagian ini modulnya ya, bukan bagian dinamo.
Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk harga ya, seandainya ada trouble ya, soket ini di 20.000 ke bawah. Kemudian modulnya ini cuma 100 ribuan. Saklar itu cuma 50-60 ribuan. Lalu motor, nah motor bervariasi tergantung dinamo ini tergantung ukurannya. Yang pasti juga tergantung dari kualitasnya juga ya. Macam-macam bervariasi harganya. Yang saya lihat itu minimal di angka 150 kalau tidak salah ya, 150. Tapi mungkin ini bisa di atasnya. Atau mungkin nanti teman-teman bisa cari lagi yang lebih murah tapi speknya sama ya. Kemudian gearbox sama ini ya 100-an juga kalau tidak salah. Kalau yang biasa ya, tapi kalau yang ini, model ini saya kurang paham. Untuk yang 650 Nm, nanti teman-teman bisa cari di toko online. Mungkin lebih mahal juga ya. Nah, kita akan ukur. Yang pertama kita ukur untuk motornya. Di bagian magnetnya di sini ada di 20,2 mili. Kemudian ini sebaiknya saya lepas dulu teman-teman. Nah lalu kemudian kalau masalah bore brushless, impact brushless, kemudian nah kemarin ada yang komentar juga dia beli Gerinda ya, teman-teman subscriber di sini berkomentar dia beli Gerinda cordless tapi katanya putarannya terbalik ya. Ya sebetulnya lucu sekali ya, masa nggak di QC ya sama pihak toko. Jadi kalau terjadi atau mungkin teman-teman mau ganti ini, mau ganti modul kontrol ini ya, mungkin karena udah kebakar rusak ya, mau nggak mau kan diganti. Nah ketika pemasangan harus sesuaikan. Jadi sebelum dilepas ya, solderannya ini kabel 3 ini ya, biru, merah, hitam. Nah, untuk kabelnya bervariasi ya warnanya. Ada yang kuning, hitam, biru ada. Ya, kemudian ada yang merah, biru, putih ada. Nah, jadi sebelum dilepas, teman-teman ya harus dihafalin dulu. Urutannya ya, urutannya dihafalin dulu. Jadi biru, merah, hitam. Nah, jadi ketika diganti harus sama. Karena kalau nanti kebalik, nah itu muternya yang bisa kebalik, ya. Reversible putar ke arah kanan kalau pur ya. Putar ke arah kanan ternyata mutarnya ke kiri. Nah, yang menyebabkan terjadinya arah putaran terbalik itu dari sini, tiga kabel ini salah memposisikan. Jadi sama Gerinda cordless, kalau teman-teman kedatangan ya beli Gerinda cordless yang brushless, kemudian putarannya kok kebalik ya. Nah itu tinggal dibuka, tinggal diganti ya, tinggal diposisikan ulang. Jadi tinggal dipilih ya, terus nggak apa-apa ini kalau sekalipun salah ya, itu nggak akan konslet ya. Yang penting nggak nyambung aja. Jadi kalau memang awalnya biru, merah, hitam dan posisinya putaran terbalik ya tinggal diganti, birunya di tengah ya, kemudian merahnya di sini, hitamnya di sini. Ya tinggal di otak-atik aja. Yang pasti kalau putaran terbalik itu dari sini. Ya dari penyambungan kabel ini ke modul kontrolnya salah posisi ya. Kayak gitu. Oke, berikutnya kita akan lihat tembaganya. Ini berapa mili? Satu mili ya. Tembaganya lumayan gede di 1 mili. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk diameter dari motornya sendiri ini di 52 mili. Seperti itu. Nah baik,
kita akan timbang ini. Ada di 635 gram. Lumayan berat. Kalau yang 350 Nm kalau tidak salah ya, itu masih di bawah 500 gram. Kalau nggak salah ya. Yang 350 Nm. Oke, baik teman-teman, itu tadi kita mengukur setiap part-part yang ada di impact wrench GLD 650 Nm ya. Jadi teman-teman bisa memastikan kalau terjadi sesuatu dengan impact wrench punya teman-teman ya, GLD yang 650 Nm, kalau ada part-part yang perlu diganti ya, saya rasa ada yang jual ya di toko online. Nah seperti itu ya. Tapi kalau untuk saklar ini umum ya, bisa digunakan, maksudnya bisa diganti dengan saklar, bore cordless, brushless lainnya, sama aja ya. Lalu kemudian kalau untuk yang ini kita banyak pilihannya ya, maksudnya banyak yang jual. Tinggal teman-teman cari mungkin yang ini elko yang sesuai dengan tipe, atau mungkin di atasnya atau mungkin di bawahnya, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.